Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Selamat datang di ibadah online GBI Philadelphia. Saya percaya hari ini saudara akan diberkati lewat pujian penyembahan dan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, persiapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini memiliki pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim dokter dan para hamba Tuhan di gereja kita siap melayani Bapak Ibu Saudara. Persembahan yang kita bawa ke rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah dan penyembahan kita. Untuk itu, bawalah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe agar saudara tidak ketinggalan informasi seputar kegiatan gereja kita. Mari bertumbuh bersama dalam rumah Tuhan. Sesaat lagi, ibadah akan segera dimulai. Mari fokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lemah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang hidup. Selain Yesus, tidak ada yang lain. Mari katakan bersama-sama. Selain Kau, tiada yang lain. Hanya Kau, milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lemah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, Tuhan. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu
lain selain Engkau Yesus Tuhan. Kami meninggikan Engkau Bapa kami yang baik. Kami mengangkat tangan kami, memberikan penghormatan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita muliakan Dia. Haleluya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan, hanya Kau. Mari sekali lagi angkat Tuhan tangan kita, katakan ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Katakan Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sembah Dia, mari kita luk-lukan Dia, muliakan Dia.
sekali lagi tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan kita yang ajaib dan mulia. Mari sekali lagi kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami menaikkan syukur buat kebaikan Tuhan, buat segala perbuatan-Mu. Haleluya. Yo. Engkau segala-galanya, Yesus Tuhan. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Katakan Yesus, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Yesus, oh segalanya. Mari yang percaya bersama-sama ke kedua tangan kita. Serukan, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua. Oh, mari yang percaya bersama-sama lambaikan tangan saudara ke kiri dan ke kanan. Segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Oh, siapa segala-galanya dalam hidup kita? Siapa segala-galanya? Kita kasih tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Allah. Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya. Jemaat yang diberkati Tuhan bisa duduk kembali dalam hadirat-Nya. Dengarlah setiap seruan doa kami ya Tuhan. Engkau yang termulia, Engkau yang ajaib Tuhan. Kau sanggup menyembuhkan, Kau sanggup memulihkan umat-Mu Tuhan. Syahandaralabas, syahandaralabas.
Daralabasyahan daralaya mas. Terpujilah namamu. Dengarlah doaku, ya Tuhan, doaku. Biar semua suku bangsa datang menyembahmu. Dengarlah, amin, doaku, ya Tuhan, doaku. Biar semua suku bangsa datang menyembahmu. Panggil nama, katakan Yesus, Yesus, mulia namamu. Yesus, Yesus, mulia namamu. Yang wanita akan pujian ini, katakan, ini doa dan seruan kami ya Tuhan. Dengarlah doa kami. Ya Tuhan, doaku, biar semua suku bangsa datang menyembah. Mari yang pria, katakan dengarlah. Dengarlah doaku, ya Tuhan, doaku. Biar semua suku bangsa datang menyembah. Bersama-sama panggil namanya Yesus, Yesus, mulia namamu. Yesus, Yesus, mulia namamu. Mari angkat kedua tangan kita, serukan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, mulia namamu. Oh, Yesus, Yesus, mulia namamu. Mari dengan penuh penghormatan panggil namanya Yesus. Kami berseru memanggil namamu ya Yesus, mulia namamu. Oh, Yesus, Yesus, mulia namamu. Oh, mulia namamu, mulia namamu. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali bersama saudara dalam ibadah online GBI Philadelphia Blessing Family. Saudara siap firman Tuhan, dengar firman Tuhan? Yes, mari sebelum dengar firman Tuhan kita bawa dalam doa bersama-sama dan saya percaya firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat bagi saudara semua. Mari kita satu dalam doa ya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa, untuk hari yang indah ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami.
Itulah sebabnya selalu Bapa kami ingin menyatakan kami selalu ingin hidup dan tinggal dalam kebaikan Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa dengar firman-Mu, firman yang hidup, firman yang kuat, yang sanggup mengubahkan hidup kami semua. Urapi hamba-Mu, diurapi juga umat-Mu, diberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Amin. Bapak Ibu, saya hari ini ingin berbagi dengan judul firman Tuhan, menikmati hidup bersama Tuhan. Mari kita sama-sama ayat firman Tuhan, 1 Timotius 6 ayat 17b. Firman Tuhan bilang begini, Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Wow, keren sekali. Pengkhotbah 5 ayat 18 bilang begini, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya. Juga itu pun karunia Allah. Bapak Ibu, selama hidup kita akan diperhadapkan terus pada tentu dengan masalah dan persoalan selama kita masih hidup di dunia ini. Meskipun kita mungkin sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, hari ini tidak membuat kita terlepas dari semua masalah. Dan tentu kadang-kadang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita atau keinginan kita, saudara sekalian. Yang menjadi persoalan adalah ketika masalah yang terus-menerus terjadi, yang mungkin terus berdatangan bersamaan, itu akan membawa dan kita bawa itu kemana-mana, sehingga akhirnya banyak anak Tuhan yang tidak bisa menikmati hidupnya di dalam Tuhan. Hidup terasa berat untuk dijalani. Dan seringkali kita menjadi orang Kristen yang terus-menerus menggerutu, saudara. Dan akhirnya tidak ada sukacita dalam kehidupan ini. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan katakan dalam Matius 11:28, Yesus pernah berkata begini kepada umatnya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Wow. Karena Tuhan tahu kita punya beban, punya persoalan. Tuhan, mari semua engkau yang letih lesu berbeban berat. Ada yang engkau dengar firman Tuhan secara online, yang mungkin dalam kondisi capek secara mungkin rohani dan secara mental juga semuanya, yang letih lesu berbeban berat, datang kepada Tuhan. Engkau yang percaya katakan amin, saudara. Yesus menyuruh kita untuk menyerahkan beban kita kepadanya, dan Dia akan memberi kita kelegaan. Wow. Saudara, menikmati hidup itu tidak berarti kita selalu tertawa, pesta pora. Tidak, saudara. Menikmati itu berarti kita tahu bahwa ada saatnya mungkin menangis, tapi ada juga saatnya untuk kita tertawa, saudara. Menikmati hidup berarti menyerahkan setiap pergumulan dan kekhawatiran kita karena Tuhan yang pelihara hidup kita. Kita percaya demikian. Menikmati hidup berarti kita memiliki hidup yang sepenuhnya. Karena itulah Yesus datang ke dunia ini untuk hidup kita semua. Dia, Tuhan, sudah menyediakan hidup yang luar biasa ini. Tetapi seringkali kita hanya melihat dari satu sisi saja, yaitu sisi penderitaan. Kita menghabiskan waktu untuk mengeluh, menyesal, dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak melihat sukacita, kegembiraan, dan kesenangan yang sudah Tuhan sediakan, yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, bagaimana Pak Rudi saya menikmati hidup? Dan saat ini saya akan jelaskan beberapa poin bagaimana cara menikmati hidup. Yang pertama adalah kita harus memiliki hidup yang seimbang. Saudara. Banyak hal yang bisa dijelaskan dalam hal ini, seimbang dalam hal apa saja, tapi mungkin saya akan bagikan ada 2 poin yang besar, yaitu bekerja dan beristirahat seimbang, ya kan, karunia dan karakter yang seimbang. Kita lihat sama-sama untuk bekerja dan beristirahat dulu ya saudara ya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menabur, ada waktu kita menuai, ada waktu untuk bersuka cita, ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menari, ada waktu juga untuk meratap, ada waktu untuk menggenggam, tapi ada waktu kadang kita harus melepaskan, ada waktu kita kerja, ada waktunya kita juga beristirahat, saudara. Mengapa Tuhan mengizinkan 2 kondisi ini terjadi dalam hidup kita, saudara?
Mengapa Tuhan tidak menciptakan kondisi ideal terus-menerus? Seperti main tertawa terus, kita bersuka tanpa ada tangisan. Atau pertemuan tanpa perpisahan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan ingin kita hidup dalam keseimbangan. Ini penting diingat, saudara. Kemenangan membuat kita percaya diri. Tapi kegagalan yang Tuhan izinkan kadang-kadang membuat kita sadar bahwa kita masih banyak kekurangan dan harus untuk mau belajar, dan kita masih butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Menjadi kaya bisa membuat kita mudah lupa diri kadang-kadang. Sebab Tuhan itu terkadang mengizinkan kita mengalami masa-masa sulit. Supaya kita tidak menjadi orang takabur. Dan menganggap diri kita hebat dan besar dan sebagainya. Melupakan Tuhan. Itulah pentingnya hidup dalam keseimbangan, saudara sekalian. Bapak Ibu, kalau Anda baca kitab Mazmur, maka ada satu kata yang menarik, selalu ada kata selat. Ada berapa bagian-bagian ayat. Ini berarti selat itu artinya jeda, istirahat, diam sejenak. Dalam terjemahan Alkitab yang Amplified Bible, King James Version, kata selat ini diartikan begini, pause and calmly think of that. Berhenti sebentar dan kemudian berpikir dengan tenang. Kita butuh menjalani kehidupan beginian, saudara sekalian, dengan seimbang. Ada waktu bekerja, beristirahat, beribadah, berekreasi, semua ada waktunya, saudara sekalian. Dan ini penting semua. Dan ini membuat kita supaya ada waktu bagian-bagian kita yang harus kita kerjakan, tapi harus juga kita punya waktu yang jeda, demikian, saudara. Itu selah. Seimbang di sini bukan berarti semua sama dibagi rata ya. Seimbang di sini artinya begini, dilakukan sesuai dengan prioritas kita dan kebutuhan. Yesus kasih contoh. Tuhan Yesus kita luar biasa, memiliki waktu bekerja dan beristirahat yang seimbang. Saudara. Markus bilang begini, Markus 4:1. Pada satu kali, Yesus mulai mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Di sini firman Tuhan kata Yesus mulai mengajar. Yesus bekerja. Tuhan kasih contoh yang luar biasa. Nah, firman Tuhan ngajar kita anak Tuhan harus rajin bekerja. Harus rajin bekerja. Firman Tuhan dalam Amsal 10 ayat 4 bilang begini, tangan yang lamban membuat miskin. Tetapi tangan orang yang rajin, apa saudara? Menjadikan apa? Kaya. Tuhan mengajar agar umatnya tidak malas. Kalau Rasul Paulus kasih dengan firman Tuhan yang kasih nasihat dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 bilang begini. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memperingatkan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Keras, saudara. Artinya Tuhan mau kita ini bekerja. Tapi Yesus juga memiliki waktu untuk beristirahat. Markus 4, 35, 36. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak. Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain menyertai dia. Perhatikan, Yesus ajak bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lebih menyendiri. Artinya Tuhan tahu ada pun waktu untuk beristirahat. Saudara sekalian, ini penting. Allah menciptakan tubuh kita memiliki kapasitas tertentu. Artinya apa Pak Rudi? Ada batas untuk segala sesuatunya. Saya kasih contoh seperti sebuah di slide ini. Ada sebuah truk yang mungkin kapasitasnya 10 ton. Contoh aja saudara ya. Bisa saja lebih, bisa saja kurang. Tapi kalau diberikan muatan 16 ton lebih banyak 6 ton saudara. Sekali-kali tidak apa-apa. 2 kali mungkin tidak apa-apa. Tapi satu saat kalau terus menerus pasti kendaraan ini pasti akan apa? Rusak atau mogok saudara sekalian. Manusia perlu istirahat. Ada waktu bekerja keras, ada waktu juga untuk apa kita? Beristirahat. Tuhan sedang mengatur alam semesta ini begitu harmonis, begitu bagusnya, yang bekerja dengan seimbang. Saudara. Siang hari waktunya manusia bekerja. Malam hari adalah waktunya manusia untuk apa? Beristirahat saudara sekalian. Dan tidur adalah bentuk istirahat yang paling baik bagi tubuh kita. Kebutuhan tubuh kita untuk tidur rata-rata menurut dalam dunia medis itu 6-8 jam. Ya, ada mungkin yang bilang katakan 5-7 jam.
That's okay. Yang paling penting adalah tidurnya nyenyaknya yang penting, saudara sekalian. Dan ini penting, saudara. Ada beberapa buku yang saya pernah baca yang menyatakan manfaat tidur dan istirahat. Mungkin saya share sedikit ya, untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita. Dan saya kira ini penting. Manfaat tidur dan istirahat. Tidur mengatur pelepasan hormon-hormon penting dalam tubuh kita. Tidur dapat memperlambat proses penuaan. Tidur bisa memicu sistem kekebalan tubuh kita meningkat. Bagus, saudara. Dan tidur akan meningkatkan fungsi otak. Nah, no wonder, saudara sekalian, makanya ada istilah begini, kualitas tidur Anda di malam hari itu akan menentukan kualitas kita di pagi hari. Wah, pasti banyak yang setuju. Benar sekali, Pak Rudi. Saya kalau kurang tidur malam, wah kerja paginya kacau semua. Tapi kalau malam hari nyenyak, enak tidur, paginya kayak segar, bagus untuk berpikir dan sebagainya. Dan ini benar, diperkuat oleh salah seorang orang terkaya di dunia, Jeff Bezos. Ya kalau tidak salah yang punya Amazon.com. Dalam sebuah pertemuan Economic Club of Washington, ia pernah mengatakan, ia mengaku tidur lebih awal dan bangun lebih pagi. Dan dia bilang begini, saya usahakan tidur dalam ini selama kurang lebih 8 jam. Dan saya kalau tidur selama 8 jam, maka dia akan melihat, wow, esok paginya dia akan efektif bekerjanya yang lebih bagus. Ini yang bagian pertama, yaitu istirahat, bekerja dan beristirahat. Yang bagian berikutnya yang saya mau jelaskan tentang keseimbangan, yaitu karunia dan karakter yang seimbang. Bapak Ibu perhatikan ini perkataan saya. Kuasa yang besar harus diimbangi dengan karakter yang baik. Karena kalau tidak, sangat berbahaya sekali orang punya kuasa yang besar tanpa punya karakter yang baik. Orang ini cenderung akan menjadi diktator dan menjadi kejam, saudara. Wah, ini bahaya sekali. Mungkin Anda sering mendengar, ada beberapa hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Tapi akhirnya jatuh dan dia tinggalkan Tuhan malah. Kenapa bisa? Saya kira salah satu penyebabnya adalah karena ketidakseimbangan antara karunia yang dia peroleh dengan karakter yang dia bangun. Ada banyak orang yang mendapatkan karunia, pemberian Tuhan, sehingga ia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetapi ia tidak mengejar, ia tidak hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam keintiman dengan Tuhan, saudara sekalian. Sehingga karakternya tidak bertumbuh seperti Tuhan Yesus. Yang itu banyak orang akhirnya jatuh dan tinggalkan Tuhan. Dan Tuhan tidak menginginkan kita menjadi pribadi yang tidak seimbang. Dia ingin kita menjadi pribadi yang seimbang. Kadang-kadang kita mengaku rajin ke gereja, rajin beribadah. Namun karakter tidak berubah. Jahat minta ampun. Sehingga dikenal di luar istilahnya, wah dia kalau hari Minggu seperti malaikat. Tapi kalau Senin sampai Sabtu, ya seperti malaikat pencabut nyawa. Jahat minta ampun. Kita nggak mau demikian karakter kita. Kita mau Senin sampai Senin hidup kita bisa menjadi garam dan terang bagi hidup orang lain. Yang percaya katakan amin. Ini yang pertama. Bagaimana cara menikmati hidup? Yang kedua adalah memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Dalam bukunya Collective Wisdom, Brad Kelly, dia pernah mencari orang yang sukses dan dia kagumi. Dari atlet, politikus, sampai kepada entertainer. Dia ingin mengetahui rahasia sukses mereka. Apa sih kenapa mereka menjadi orang berhasil? Ketika Brad menyelesaikan seluruh wawancara, ia terkejut dengan apa yang pelajari tentang arti sukses. Ia dulu berpikir, Brad Kelly pernah berpikir bahwa sukses dalam pekerjaan dan hidup adalah hasil dari keterampilan dan bakat seseorang. Tetapi apa yang ia temukan dari wawancara dia dan akhirnya dia bukukan dalam bukunya Collective Wisdom, dia katakan bahwa semua orang yang ia wawancarai memiliki satu kesamaan, yaitu kemampuan membangun hubungan yang berkualitas. Ini penting sekali untuk kita semua. Untuk kita bisa menikmati hidup, saudara, kita perlu membangun hubungan yang berkualitas. Saudara sekalian, dalam membangun hubungan yang baik dan berkualitas dengan orang lain, maka kita perlu beberapa hal yang saya ingin bagikan. Pertama, kita harus belajar untuk tidak menyimpan kemarahan, kebencian, atau sakit hati. Saudara. Dan ini benar. Karena orang yang sakit hati, yang suka menyimpan sakit hati, hidupnya semakin lama akan penuh dengan penderitaan. Tidak ada sukacita pasti. Saudara. Pasti nggak ada sukacita. Makanya dia tidak bisa menikmati hidupnya. Yang kedua, bagaimana membangun hubungan yang baik dan berkualitas, kita belajar untuk melupakan masalah masa lalu. Forget your past.
lihat ke depan. Lupakan masa lalu, lihat hari ini dan ke depan saja. Amin, saudara. Masa lalu hanya sebagai pembelajaran dalam kehidupan kita sehingga kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saya pernah membaca sebuah buku ya, dan kesaksian juga, saudara. Ada seorang nenek yang berusia kurang lebih 80 tahun. Ketika satu kali dia di konseling, ternyata mengagetkan sekali, saudara. Dia berkata bahwa ia sangat benci sekali dengan suaminya. Kenapa bisa, Nek? Ya, karena suaminya pernah berselingkuh. Kapan itu? Ya kira-kira 40 tahun yang lalu. Dan ternyata suaminya sudah meninggal 15 tahun yang lalu, saudara. Anda bisa bayangkan, saudara. Selama 40 tahun, nenek ini hidup dalam kebencian dan sakit hati. Orang demikian tidak bisa menikmati hidup, saudara. Hari ini kau dengar firman Tuhan. Forget your past, lupakan masa lalu. Lepaskan pengampunan. Yang berikutnya, bagaimana hubungan baik dan berkesan dengan orang lain, maka kita harus belajar melihat Allah dalam diri setiap orang. Tuhan menciptakan setiap orang pasti indah dan unik, saudara. Kita harus menyadari hal itu. Semua orang pasti berbeda, setiap orang berbeda. Banyak orang bermasalah dengan orang lain karena kita merasa orang yang harus hidup dan bertindak dengan cara dan pola pikir kita. Kita paksakan kehendak kita. Pasti nggak bisa, saudara. Dan kita selalu melihat kesalahan orang lain daripada kita mengoreksi diri kita, kesalahan kita atau untuk melihat self introspection, introspeksi diri sendiri. Dan ini banyak kejadian. Nah, akhirnya banyak yang tidak punya teman, wah jalan sendiri, ya tidak disukai orang karena jangan bergaul sama dia dan sebagainya. Dan ini penting. Mungkin saudara bisa menyimak kalimat ini. Ada mungkin yang mungkin bisa Anda menyimak kalimat ini. Orang yang paling menyedihkan di dunia bukanlah orang miskin, tapi orang-orang yang tidak memiliki sahabat atau teman, saudara. Ini yang kedua ya. Yang terakhir, bagaimana cara menikmati hidup adalah, wow, ini penting. Kita perlu berdamai dengan masalah. Saudara sekalian, ada beberapa hal supaya kita bisa berdamai dengan masalah. Pertama, saudara, itu kita jangan resah hati. Mazmur 23 ayat 4 bilang begini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Firman Tuhan ini kan Daud yang menulis pas di Mazmur 23 ini. Daud sekalipun sangat dikasih Tuhan dan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, tidak memiliki hidup yang terus lancar tanpa masalah. Daud mengalami yang dikejar-kejar musuhnya, bersembunyi di gua-gua, berjalan melintasi padang gurun. Dan ini penting, Daud tidak merasa resah hatinya sehingga dia tidak bisa melakukan sesuatu ataupun menyembah Tuhan. Sekalipun masalah mengelilingi Daud, saudara, mulutnya tetap berkata-kata positif dan memandang kepada Tuhan terus. Karena ini penting, hati yang resah akan membuat perkataan kita atau mulut kita ikut resah, saudara. Ketika kita membiarkan hati kita resah, mulut kita akan bersungut-sungut, mengeluh, menggerutu, dan lain sebagainya. Dan karena perkataan kita itu akan bisa mempengaruhi iman kita. Setiap kali kita berbicara hal negatif, iman kita tentu akan menjadi lemah. Saya nggak bisa, saya bisa sakit, saya bisa mati, dan sebagainya. Ketika Anda mungkin lagi sakit, Anda cenderung bilang, saya pasti mati ini. Ya, itu akan melemahkan saudara. Anda harus punya pengharapan. Hari ini Anda yang lagi sakit, Anda dengar firman Tuhan hari ini. Bangun pengharapanmu, percaya bahwa kau bisa sembuh. Ucapkan perkataan-perkataan yang jangan resah hatimu, saudara sekalian. Ini yang pertama, bagaimana kita berdamai dengan masalah. Yang kedua, bagaimana berdamai dengan masalah adalah diam dan tenanglah. Yesaya 30 ayat 15 bilang begini. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Alkitab dengan jelas menyatakan kepada kita begini. Dalam tinggal tenang dan percaya tersedia kekuatan bagi kita. Hari ini kalau kau punya masalah, tenang, diam, datang kepada Tuhan. Kecenderungan orang ketika masalah datang adalah panik. Saudara. Ketika panik kita buru-buru untuk memunculkan segala sesuatunya. Masalah yang sebenarnya tidak terlalu rumit jadi terlihat sangat besar dan rumit sekali karena kita yang panik, saudara. Tuhan berkata bahwa kita harus tenang supaya apa?
kita bisa melihat masalah dengan jelas dan memutuskan hal-hal yang terbaik dalam masalah tersebut, saudara. Mencari nasihat orang lain tidak salah, saudara. Meskipun tidak sembarang orang kita mintai pendapatnya, saudara. Kita harus melihat kerohaniannya dan kehidupan orang tersebut juga yang kita mau mungkin minta konseling pendapat dia. Jadi nggak sembarangan minta pendapat, saudara. Bapak Ibu, saya pernah mendengar sebuah kesaksian atau baca sebuah buku ya. Satu kali ada kebakaran di sebuah rumah, saudara. Saking paniknya ada seorang ibu, saking paniknya dia membawa keluar bayinya yang tertinggal di dalam kamar, saudara. Wah, dia bawa cepat-cepat kan saking paniknya. Ternyata bukan bayinya yang dia bawa keluar, kasihan. Tapi ternyata yang dia bawa adalah bantal guling yang dia bawa keluar. Saking paniknya, saudara sekalian. Ketika engkau punya masalah dalam hidup, bawa dalam doa. Tinggal tenang. Karena di situ terletak kekuatan kita. Engkau yang percaya, katakan amin, saudara. Saya pernah mendengar kesaksian seseorang ketika dia mau melanjutkan kuliahnya, ketika dia akan berangkat ke suatu kota. Calon mahasiswa ini, ketika pagi dia akan mau berangkat ke tempat kuliah untuk nanti dia mau melamar di satu kampus universitas sekolah tinggi teologi, ya, saudara. Papanya tiba-tiba menyatakan sama dia, "Papa rencana akan menceraikan mamamu besok." Ini pukulan bagi dia, saudara. Anak ini bersaksi dengan menangis. Ini pukulan yang luar biasa. Setiap orang anak ini punya keinginan papa mamanya bisa bersatu. Tapi papanya bilang, "Saya akan ceraikan mama kamu." Dia sedih. Tapi dia percaya firman Tuhan. Dia tenang. Dia datang masuk ke kamar, dia nangis, dia berdoa. Agar Tuhan jamah papa. Tuhan ubahkan papa. Besoknya, saudara, besok paginya, saudara, papanya datang sama dia. "Papa tidak jadi menceraikan mama kamu." Wah, dia nangis, dia peluk papanya, saudara. Dan saya tanya sama dia, "Bagaimana kondisi papa mamamu sekarang?" "Baik, Pak Rudi." Wow, puji Tuhan, luar biasa. Dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu, saudara. Berikutnya, bagaimana engkau berdamai dengan masalah? Engkau berhenti mengkhawatirkan segala hal. Ayub 3 ayat 25 bilang begini, "Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku." Saya perlu menjelaskan, orang yang pikirannya dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran, hidupnya juga penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Ketakutan yang menguasai pikiran kita akhirnya berpengaruh pada apa, saudara? Sikap kita, cara kita bertindak. Kalau sikap kita dipenuhi ketakutan, kekhawatiran, akibatnya apa, saudara? Hal yang selama ini kita takutkan akan menjadi kenyataan. Itu yang firman Tuhan katakan. Caranya gimana, Pak? Ayo berserah sama Tuhan. Kita belum tahu apa yang terjadi ke depan. Tidak seorang pun yang tahu terjadi apa yang ke depan dalam hidup ini. Caranya apa? Berserah kepada Tuhan. Bukan pasrah, berserah. Berserah itu berarti Anda punya iman, percaya bahwa Tuhan masih memegang kendali atas hidup kita. Ada amin, saudara. Yang terakhir, bagaimana kita berdamai dengan masalah adalah kita percaya pada pertolongan Tuhan. Yesaya bilang, ayat ini luar biasa. Yesaya 41 ayat 10 bilang begini, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa apa, saudara? Kemenangan." Wih, luar biasa, ini janji Tuhan. Engkau yang lagi dengar firman Tuhan hari ini, engkau harus percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau harus percaya bagi orang yang percaya pun tidak ada yang mustahil, saudara sekalian. Dan ini kita perlu ingat, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Yang percaya katakan amin, saudara sekalian. Satu kali ada seorang ibu, saudara, yang punya anak pria, seorang pria. Di kamarnya penuh dengan gambar-gambar porno, saudara. Waduh. Diberitahu tapi lawan orang tuanya. Dikasih tahu anak ini mengatakan, "Jangan atur hidup saya lagi." Waduh. Hati ibu ini hancur melihat kondisi anaknya yang di jurang kehancuran hidup, saudara. Karena suka gambar-gambar porno. Ibu ini ke gereja, nangis dengar firman Tuhan. Untuk terus, dan dengar firman Tuhan, ada hamba Tuhan nyatakan untuk terus bertekun dalam doa.
Percaya pada pertolongan Tuhan. Wah, ibu ini dapat kekuatan ketika dia dengar firman Tuhan. Dan sore harinya ada ibadah berikutnya dari pendeta yang sama, kali ini di pagi hari. Dia pulang cepat-cepat ke rumah. Ya, sampaikan kepada anaknya, "Nak, kamu harus ke gereja sebentar sore." "Ngapain sih ke gereja, Ma?" "Enggak, nggak mau." "Dah, kamu harus ke gereja ini hari ini sore, kamu harus ke gereja." Wah, mamanya sampaikan demikian. Mamanya masuk kamar, saudara, sambil doa, percaya pada pertolongan Tuhan. Anak ini sore harinya tiba-tiba jadi gelisah, saudara. Dia nggak mau ke gereja, tiba-tiba jadi gelisah. Anaknya, coba saya ke gereja lah. Dia ke gereja, saudara, sore hari itu sendirian. Ketika dia di gereja dengar firman Tuhan, lawatan terjadi, Roh Kudus bekerja. Wah, ternyata Roh Kudus mencama anak ini, saudara. Dia dicama Tuhan akan kesalahan, diingatkan kembali akan kesalahan semuanya. Anak ini pulang ke rumah, saudara. Ya, dia ambil semua di kamarnya gambar-gambar porno itu, dia robek semua dan dia bakar semua. Mamanya kaget. "Woi, ada apa? Kenapa, Nak?" "Saya dicama Tuhan, Ma." "Wah, saya ambil semua ini, saya bakar semua ini." Dengar, saudara. Engkau harus percaya pada pertolongan Tuhan. Kadang-kadang pada titik tertentu kita ini mau menyerah. Tapi dengar firman Tuhan. Engkau yang dengar firman Tuhan secara online. Engkau mungkin lagi sakit, engkau punya pergumulan dari segi finansial. Engkau mungkin kadang-kadang, "Tuhan, saya tidak mampu lagi." No, kau dengar firman Tuhan hari ini. Kau harus tetap percaya pada pertolongan Tuhan. Kau bangun pengharapanmu pada Tuhan. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. "Tuhan, aku percaya kau menolong kami tepat pada waktunya." Hari ini saya tidak perpanjang firman Tuhan. Tapi saya percaya dimanapun kau berada, engkau belajar untuk memiliki kehidupan yang bisa menikmati hidup bersama Tuhan. Kau punya pergumulan masalah, tapi kau bisa menikmati hidup bersama Tuhan. Dengan cara apa? Memiliki hidup yang seimbang tadi. Engkau punya waktu bekerja, beristirahat. Engkau punya karunia dan karakter yang seimbang. Engkau punya hubungan yang baik dengan orang lain. Membangun hubungan yang berkualitas dengan orang lain. Dan kau belajar berdamai dengan masalah-masalah yang kau alami dalam hidup ini. Happy Sunday. God bless you. Tuhan memberkati engkau semuanya. Mari kita sembahyang sebentar. Sikaralah batakaralah basyan. Engkau yang lagi dengar firman Tuhan. Engkau yang lagi sakit. Engkau mungkinnya lagi dalam kesulitan yang butuh dukungan doa. Engkau boleh angkat tangan kananmu, arahkan ke televisi atau buku di handphone saudara. Engkau lagi dengar ini. Ayo kita berdoa bersama-sama. Kiralah basyandaralah batakaralah basyikaralah. Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kami yang mendengar firman-Mu secara online hari ini, Tuhan, dicama, diubahkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan kadang-kadang Kau izinkan persoalan masalah hidup kami, untuk Kau membentuk hidup kami, membentuk karakter kami Tuhan. Dan kami mau belajar untuk bisa menikmati hidup bersama Tuhan, yang itu yang Kau sudah sediakan dalam kehidupan kami. Sukacita, kemenangan Kau sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami belajar untuk memiliki hidup yang seimbang Tuhan. Ada waktu kami untuk bekerja, waktu kami melayani-Mu, ada waktu kami untuk bisa beristirahat. Kami punya karakter yang bagus, tapi karunia-karunia yang Kau sudah berikan kepada kami untuk bisa melayani-Mu Tuhan dengan sepenuh hati kami Tuhan. Kami belajar membangun hubungan yang baik dengan orang lain juga. Dan kami belajar untuk berdamai dengan masalah-masalah dalam kehidupan kami. Berkati umat-Mu yang dengar firman Tuhan hari ini. Engkau sama kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, setiap selesai mengikuti ibadah ini, mari di akhir ibadah ini saya ajak kita bersama-sama nyanyikan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
tiada seperti Engkau. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami oleh kebenaran firman Tuhan yang menuntun dan memberikan rema bagi setiap kami Tuhan, umat-Mu. Terima kasih juga memberkati semua yang melayani hari ini di pelayanan ini Tuhan. Kami percaya kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Turunlah berkat daripada Allah Bapa di surga di akhir ibadah ini kepada semua umat Tuhan. Kasih karunia dalam Kristus Yesus Tuhan, penghiburan, kekuatan, penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus, memimpin, menyertai kami semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Dia. Diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin.